wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
Bapak misalkan sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pendamping lokal desa, maka saya sendiri itu bertanggung jawab dan siap untuk memverifikasi apa yang dibutuhkan oleh desa itu sendiri. Dengan syarat pertama, desa itu harus terbuka Pak, terbuka mengenai kegiatan apa saja yang telah bisa dilaksanakan di desa. Terus juga yang menjadi sorotan penting adalah salur BLT. Itu menjadi hal yang memang krusial, harus gitu kan. Itu harus diketahui oleh pendamping, baik secara penyalurannya ataupun misalkan yang terjadi di lapangan, sehingga apa yang dilakukan oleh desa itu betul-betul telah dilaksanakan. Dan permintaan dari Dinas Pemberdayaan Desa itu sendiri minimal 75% tahap 1 dan tahap 2 itu telah dilaksanakan, dan maksimalnya 90% kegiatannya telah dilaksanakan dari mulai salur PLT termasuk kegiatan infrastruktur yang terjadi di desa. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Nanti kurang dan lebihnya kita nanti ngobrol di sesi-sesi tertentu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tidak boleh merasa ahli pada posisi tertentu. Ya, itu tupoksi Pak. Tips kata itu misalkan di perencanaan secara tupoksi baca, tapi secara keluar kurang harus bisa melihat kiri kanan, depan belakang, atas bawah Pak. Tahu perencanaan Pak. Ternyata di ini Ica Pangbudodi mulai oke rencana Pak. Ya, saya mau cuma kekurangannya terlembagakan. Kita terlembagakan menjadi perencana yang legal lah, istilah namanya, yang secara tugas meletakkan kita. Ternyata kata orangnya kalau berencana ada masyarakat itu adalah berencana melalui usulan-usulan mereka yang ditampung di BPD Dapil, ditampung di RT RW, ditampung di kewilayahan atau langsung ke kepala desa. Ya, itu mereka berencana Pak. Ya, ada itu tugasnya adalah merencanakan. Yang ada itu merencanakan tugasnya merencanakan sesuai bidangnya. Ayat karena PKK merencanakan sesuai kebutuhan maranehna. Ya, dinahan pemberdayaan perempuan. Ayat karena MUI merencanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya nyata keagamaan. Ayat karena taruna nyata merencanakan bidang kepemudaan. Ayat naon rek kumaha dibawa ke mana pemuda. Kan itu ya. Fungsi karena taruna kan jadinya rencana depan. Nah. Ayatnya terus di desanya ayat naon deui kalau ruangan, ayat 5 untuk perangkat desa. Perangkat desa itu ayat 6 lencing. Kalau PU, kalau PU itu di bawah Pasekdes ayat tirunya. Kalau PU, perencanaan keuangan. Itu semua isiannya, itu semua terkoordinasi ke Pasekdes. Semua kegiatan terkoordinasi. Kalau calon cenang, ayat segala sesuatu terkoordinasi ke Pasekdes. Untuk yang lain bisa langsung jumpa lurah, bisa langsung peratasi banyak kewilayahan salua oke. Tapi tidak salah kalau bapak-bapak terkoordinasi di Pasekdes, Kaparakasi dan kewilayahan tidak salah, karena secara hierarki itu selevel, tapi secara tanggung jawab beda ya. Secara tanggung jawab beda. Nah itu Pak. Punten wih dari karena tupoksi ya sering kewilayahan baca tupoksi nasi gabung maha. Ternyata kepala wilayah loba tadi orang an hiji sawilayah. Tapi anu lebih di urang di wilayah orang ternyata lebih loba.
Maksudnya kumaha? Orang selalu kepada kewilayahan kudu apa? Tek-tek dongeng kejadian aya di lemur. Ternyata di lapangan leuwih loba anu leuwih hafal teh urang, leuwih geten teh urang. Itu Pak. Tong eleh sebenarnya kurang teh aya LSM anu leuwih geten teh urang. Ayo mengkritisi, ayo melaporkan. Nah itu kembali kurang kudu ngalieu ke catatan dulu ningali kalurahanna. Pak, secara kewilayahan tugas naon urang teh naon? Ternyata geus aya nu leuwih ti heula ngalaksanakeun kegiatan urang. Tapi tidak menjadikan kita kudu ngarepon, kudu berkecil hati. Kita imbangi. Oh, ternyata di kewilayahan siga ieu. Oh, ieu teh kudu dihiap. Ya, itu kewilayahan, termasuk kewilayahan yang paling saya sayangkan. Kadang-kadang kewilayahan itu nyaman pada posisinya. Maksudnya naon? Itu ningali kalungkur urang teh di dieu teh aya pimpinan palura. Kadang-kadang ulu atau kawil datang ke hiji tempat ditugaskan ku palura teu nyebut-nyebut alasan palura teu datang kunaon, tidak menghadirkan kepala desa pada posisi pada momen tersebut. Abdi ngarepkeun ulu bisa menghadirkan kepala desa di mana Pak Kepala Desa menugaskan ulu menugaskan kawil kumaha hadirkeun teh paksa ku datang lain ya. Sebutkeun di dinya naon alasan palurah, naon titipan palurah nya kasono kanya palurah teh melalui verbal cariosan urang. Oh lamun aya pembekalan mah nya gitu Pak. Jadi kadang-kadang orang teh hadir, ohnya orang teh ngawakili palurah di pengawasan, ohnya orang teh kudu jadi palurah dina pelaksanaan batu pertama misalnya aya kegiatan naon. Ternyata orang tadi muncul ke nama lurahna, posisi lurahna. Wajib Pak, ya. Wajib bapak-bapak menghadirkan sehingga karena marwah atau kehormatan kepala desa kurang kepiara kurang. Jadi didinya disebut ke punten palurah kebiasa melakukan kegiatan ieu sanes mengecilkan kegiatan ieu, tapi di ditu aya kurang penting karena bisa pentingna misalnya kita kurang didinya Pak bahwa posisi lurah itu disebut dan palurah menitipkan naon ke urang. Palurah nitipkeun ka Simkuring kemudian ngadugikeun amanah sehingga gitu Simkuring di desa nyarios itu bahwa Pak Camat tidak bisa hadir. Pak Camat nitipkeun ka Simkuring teu Pak. Tapi Simkuring kan nitipkeun yen Pak Camat nitipkeun anu ya. Dan itu bukan kita keinginan pribadi, tapi kita baca posisi saat ini posisi apa ya, posisi musim hujan, posisi masyarakat tergandeng, UBL, TBBM misalnya. Kita baca kondisi masyarakat, kita sampaikan apa yang mungkin disampaikan oleh Pak Lurah. Itu Pak, itu selaku kepala wilayah hadirkan Pak Lurah di momen-momen yang kita wakili. Kalau kita cek bahasana punten geus 2 periode abdi teh can pernah panggih di palurah anu di sumur ieu mah memang jauh ke dieu nya aya dari situ Pak. Padahal kudu nanti waktu kadinya rek ngomong geuring nya rek haji 5 hajian sok aya kudu nanti kadinya. Tapi bisa bapuluna teu ngabahasakeun teu hadirkeun kepala desa. Hasilnya seperti itu. Mohon kita selalu membantu kepala desa. Kalau kepala desa nak ketinggalinya apa? Ya ketinggalinya apa? Kok urang hadirkeun. Itu. Dan secara tupoksi pun untuk kepala wilayah adalah penguasa wilayah saat di tempat itu untuk menjawantahkan atau memberindo atau coba sebulan nanti nerapkan kemudian naon-naon kebijakan palurah dunia
di bubuk leutik nu ka gede kan kudu ka monitor termasuk pelaporan kejadian kebencanaan segala rupa ada katekal penamina kepala wilayahan punten berat kepala wilayahan teh ya. Tapi banyaknya nyamannya saya oke namun landai-landai cuaca bagus sebetulnya masyarakat kan ada ayam orang kan tinggal utang lantu ningali potensi ya ningali potensi naon di masyarakat itu berapa kita kembali ke tupoksi termasuk tupoksi si kuring gue kudu kembali ke tupoksi ya segmen saya bakal tapi balik deh yang bacanya segmen kekalayan di pacamat ke mana ternyata hanya tupoksi lain yang dititipkan bahwa melaksanakan tugas yang dibebankan oleh pimpinan. Bila mana pimpinan sudah menugaskan kita laksanakan meskipun itu di luar tupoksi kita, tapi tetap berhubungan dengan pemerintahan. Untuk tugas pribadi, Pak, pengadaugan, Lurah menugaskan Pak kalau perencanaan untuk mengadaugan, kan itu tugas pribadi. Ya. Lain ulah diukur, tapi lamun kira-kira berbahaya atau orang itu bisa atau maksakan naik ke apa? Itu salah satu bentuk pertanggungjawaban desa, termasuk kami pertanggungjawaban kami di kecamatan. Saha kecamatan teh ternyata kecamatan itu adalah pembina pengawas desanya, sehingga ayah nana tetap anu namina rekomendasi itu pertanggungjawaban kami, Pak. Sehingga kami dengan kemarin Pak Kaisan dan Pak Undang menyodorkan tanda tangan kasih kuring ke Pak Camat bentuk surat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlaknya, surat pertanggungjawaban belanja langsung, surat pertanggungjawaban belanja mutlak. Nah, dimenangkan camat itu kan merekomendasikan atau mengantar aja ya, tentunya. Nah kalau kami harus menaikkan berarti kami boleh masuk ke kedalaman SPJ, boleh masuk ke kedalaman SPJ. Bukan dalam saat ini kami tidak masuk, tapi kami secara global saja melihat kegiatan-kegiatan terlaksana itu yang kami lihat. Dan ini sudah dilaporkan realisasinya sehingga kumaha. Kalau kami harus menandatangan berarti kami harus masuk ke kedalaman nilai RAB-nya, Pak. Gitu. Kalau menandatangan di surat pertanggungjawaban, nah itu apa maksudnya? Tapi kami terhadap desa salah satunya adalah menghadiri pemeriksaan yang dilaksanakan oleh kejaksaan apabila desa tersebut adalah dinyatakan bermasalah. Desa di tahun 2022 kita terkendala dengan 104. Di antaranya ada kebijakan langsung dari Pak Presiden untuk alokasi 2022 yaitu 40% untuk PLT dana desa, 20% untuk ketahanan pangan dan hewani, terus juga 8% untuk PPKM dan sisanya yang 32% desa itu memperuntukkan atau mengalokasikan untuk 3 bidang tadi. Untuk pembangunan, untuk pemberdayaan, dan untuk pembinaan. Nah, Menteri Keuangan pada hari ini yang ditandatangani pada bulan Agustus 2022 kemarin ada perubahan. Ada perubahan yang memang sih kalau dilihat mah tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ada hal-hal yang memang penting untuk kita cermati pada saat ini. Yang pertama mengenai ruang lingkup itu sendiri. Yang pertama mengenai ruang lingkup untuk PMK 128. Yang pertama mengenai penyaluran dana desa itu sendiri. Yang pertama batas waktu penyaluran dana desa, terus juga batas waktu penerimaan dokumen penyaluran dana desa. Yang selanjutnya perluasan muatan kades, terus juga untuk penggunaannya dana desa untuk BLT desa, dana desa untuk COVID, terus juga ada sanksi ini di PMK 18
sanksi untuk kepala desa dan sanksi untuk pemerintah desa. Terus juga ada sanksi untuk pemerintah atau dalam hal ini adalah Pemda. Itu juga dia akan mendapat sanksi kalau seandainya apa yang telah ditetapkan dan menjadi aturan itu dilanggar. Selanjutnya yang terakhir adalah relokasi, yaitu untuk relokasi selisih BLT dana desa. Untuk yang pertama, untuk batas waktu penyaluran di PMK 190 itu dan desa reguler. Desa reguler itu termasuk desa maju berkembang. Itu tahap 1 paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan Juni, itu menurut PMK 190. Yang keduanya untuk tahap 2 paling cepat bulan Maret, paling lambat bulan Agustus. Seharusnya seperti itu di PMK 190. Dan untuk khusus untuk desa mandiri, tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni. Karena untuk status desa secara IDM-nya itu mandiri, maka realisasi dana desa itu dibagi pada 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 adalah 60% dan tahap 2 40%. Adapun kalau status desanya maju berkembang, itu tetap relokasi anggaran dana desa dibagi kepada 3 tahap, 40, 40 dan 20%. Ya. Untuk perbedaannya dengan PMK 190, maka yang tadi di PMK 128, untuk desa reguler itu tahap 1 paling cepat bulan Januari, paling lambat bulan September. Terus kedua, tahap 2 paling cepat bulan Maret dan paling lambat itu bulan September. Terus juga untuk desa mandiri, tahap 1 paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan September. Itu perbedaannya di PMK 128 untuk proses penyaluran. Jadi tetap sesuai dengan PMK ini, tetap ada desa reguler yang termasuk desa maju dan berkembang. Terus juga ada desa mandiri yang memang secara dana desanya itu khusus dibagi pada 2 tahap. Jadi tetaplah untuk desa mandiri statusnya itu salur dana desanya 2 tahap 60 dan 40. Tetapi untuk status desanya maju dan mandiri itu tetap 3 tahap 40, 40 dan 20. Karena memang untuk Ciklen dari 11 desa itu rata-rata berkembang. Jadi salur dana desanya itu masih tetap 3 tahap 40, 40 dan 20. Beda dengan kecamatan-kecamatan lain yang memang sudah ada desa yang berstatus mandiri. Nah, dia itu mendapat 2 tahap 60 dan 40. Itu Pak. Selanjutnya untuk batas waktu penerimaan dokumen penyaluran ini menurut PMK 28 yang terbaru, yang pertama untuk desa reguler yang maju dan berkembang itu adalah tahap 1 paling lambat tanggal 30 Agustus itu untuk laporan. Jadi tahap 1 paling lambat tanggal 31 Agustus itu sudah dilaporkan. Terus juga untuk tahap 2 paling lambat tanggal 27 September itu sudah dilaporkan, itu menurut 128. Sedangkan untuk desa mandiri, untuk sistem pelaporannya yaitu tahap 1 paling lambat tanggal 31 Agustus yang 60% itu tadi. Itu mungkin perbedaannya untuk batas waktu penerimaan dokumen penyaluran dana desa. Nah, selanjutnya untuk perluasan muatan peraturan kepala desa atau PKDes, keputusan kepala desa ini bisa saya bacakan. Untuk PMK yang kemarin 190, ini PKDes atau keputusan kepala desa mengenai 1, tidak dapat calon keluarga penerima manfaat, dalam hal ini BLT desa yang memenuhi kriteria. Jadi maksudnya kepala desa itu bisa memutuskan melalui PKDes tidak dapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria. Jadi karena sebetulnya kita itu kemarin ada peraturan presiden, maka
mau tidak mau yang namanya RKS di PMK 190 itu tidak bisa kita laksanakan atau gugur secara hukum karena ada regulasi yang lebih tinggi yaitu peraturan presiden gitu. Jadi sebetulnya untuk BLT dana desa kemarin di 2022 sebetulnya desa itu boleh tidak menganggarkan untuk salur BLT sebetulnya kalau memang tidak muncul Perpres 104 kemarin gitu. Ataupun misalkan jumlah KPM-nya itu bisa disesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan itu menurut Perpres 190 kemarin. Hanya mungkin itu semua gugur karena lahir 104 peraturan presiden yang menyatakan karena memang negara kita itu masih dalam bencana COVID sehingga peraturan presiden lah yang berlaku untuk 2022 kemarin. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk anggaran dana desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT. Nah, maksudnya gini, kalau seandainya di rencana di MKP 2021 kita sudah menetapkan di APBD akhir tahun 2021 untuk 2022 kita sudah tetapkan sehingga keputusan kepala desa itu lahir berdasarkan bahwasanya BLT dana desa tidak dianggarkan dengan misalkan dengan ketentuan atau misalkan dengan alasan dana desanya tidak mencukupi. Itu sebetulnya boleh untuk 2022 kemarin. Nah, ini juga gugur Pak karena lahir 104 peraturan presiden. Jadi sebetulnya untuk peraturan Menteri Keuangan sebetulnya tidak terlalu memberatkan ke desa sebetulnya. Hanya mungkin yang memberatkan ke desa itu adalah peraturan presiden yang 104 kemarin. Nah, perbedaan di 128 sekarang dan ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dina sarayana simabdi pamitan katugas panitia ke adua dina season pertama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan selama ini ada manfaat faedah untuk kita semua. Amin. Dan juga kita semua berapa menit lagi atau jam kita akan OTW atau nanti pulang. Sekalian mudah-mudahan sehingga ayah kita akan salamatan berhidi karena tempat itu juga pulang saya. Amin ya Allah ya Rabb. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan liman yuqabilu majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wasyukran. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-taqwa wa al-ihsana wa al-ihsan wa yasifu syai'an anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wa afina hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imama. Rabbana la anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.